Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EGTV. Tema kali ini mengenai food estate atau ketahanan pangan yang memang digembar-gemborkan pemerintah sejak zaman Soeharto hingga Jokowi. Namun banyak kendala dan banyak kritik keras, bahkan seminggu yang lalu juga ada anggota DPR memanggil Kementerian Pertanian, dalam hal ini Menteri Pertanian, mengenai kegagalan food estate di Indonesia. Hadir di studio EGTV tokoh-tokoh pemuda Indonesia, eksponen pemuda Indonesia, ada Bung Bernard, selamat malam Bung. Selamat malam Mas Gun. Selamat ada malam, Bung Tobias, selamat malam Bung. Ya, selamat malam Mas Gun. Ada Bung Awi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Jadi tema kali ini memang tema yang masih menyambung dengan dialog Menteri Pertanian dengan anggota DPR RI. Bagaimana food estate di Indonesia disebut gagal. Bahkan 3 zaman, ada zaman Presiden Soeharto, zaman Pak SBY hingga zaman Pak Jokowi. Nilainya juga macam-macam nilainya. Mungkin di zaman Pak Jokowi di wilayah Kalimantan 1 juta hektar kan lahan gambut. Pak SBY juga demikian, zaman Pak Jokowi juga demikian. Namun sebagai tokoh eksponen pemuda Indonesia tentu melihatnya kan beragam ini. Yang untung siapa, terus adakah tokoh-tokoh bermain atau kamuflase dalam hal tadi perluasan lahan, tiba-tiba kalau di zaman Pak Harto yang tadinya lahan gambut tiba-tiba berubah jadi sawit. Zaman Pak SBY juga demikian. Nah kalau zaman Pak Jokowi ini kita belum tahu nih lahan-lahan yang mangkrak katanya ini akan dijadikan apa. Kita langsung ke Bung Awi dulu. Silakan Bung Awi. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kita akan memasuki tahun kelinci air kalau tidak salah, Gong Si Facai. Terkait dengan tema malam hari ini, sesungguhnya program food estate ini sangat baik dan maksud dan tujuannya menurut saya sangat bernilai strategis. Tetapi kemudian pada tingkat pelaksanaannya ini yang patut menjadi pertanyaan. Kenapa demikian? Programnya ini bernilai strategis, anggaran dananya yang dialokasikan juga cukup signifikan. Bahkan yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab terhadap program lumbung pangan ini adalah Pak Prabowo, bukan jenderal kaleng-kaleng. Beliau ini salah satu jenderal yang cukup cemerlang, tapi kemudian kenapa sampai sekarang tidak menunjukkan hasil yang signifikan? Beberapa investigasi sejak tahun 2020, 2021, 2022 bahkan yang terbaru mengindikasikan beberapa hal. Pertama, perizinan yang cenderung menabrak aturan. Kayak gitu. Kajian tidak komprehensif dan lain sebagainya. Yang kedua, ada indikasi di situ ada KKN, kolusi korupsi nepotisme, yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang dekat tertentu. Nah, sehingga situasi ini kemudian dinilai menjadi konflik interest. Kalaupun itu mau dianggap hal yang lumrah, tapi seharusnya sesudah 3 tahun kita bisa melihat hasil yang signifikan, yang bisa kita nikmati dari dana triliunan itu yang dialokasikan, tapi toh sampai sekarang kita tidak melihat hasilnya seperti apa. Nah, belum lagi ada pihak-pihak misalnya yang mencoba menarik investor dari luar negeri, yang juga kita tidak tahu hasil evaluasinya bagaimana. Nah, terhadap situasi-situasi semacam ini, tentu Kementan, karena pertanian ini atau pangan ini merupakan instrumen strategis dalam hal pertahanan nasional, kalau sudah berjalan 3 tahun tidak jelas hasilnya, kita bisa bayangkan, seandainya kita diserang oleh musuh, jangan-jangan kita sudah mati kelaparan semua.
Kayak gitu. Padahal ini program strategis nasional, dan dalam konteks pertahanan nasional ini menjadi instrumen penting, instrumen utama dalam menghadapi berbagai ancaman kayak gitu. Tapi sesudah 3 tahun tidak jelas hasilnya dan juga tidak jelas evaluasinya. Tentu Pak Prabowo sebagai Menhan ini bisa mengevaluasi kalaupun memang ada kesalahan, misalnya diserahkan ke pihak ketiga, dievaluasi pihak ketiganya. Kayak gitu. Kalau memang ada indikasi misalnya penyelewengan pembiayaan misalnya, BPK, KPK, Kejaksaan, Kepolisian jangan tinggal diam. Kalau memang ada indikasi ke sana. Kalau memang misalnya ada persoalan terkait misalnya penggunaan lahan yang keliru misalnya. Ya harus dikonfirmasi, dicek. Kayak gitu. Apalagi disinyalir ini merusak ekosistem dan lain sebagainya. Ini tentu ketika kita berbicara good governance and clear government, ya kan? Tentu ini sangat rentan. Perizinan yang dilakukan secara lebih tergesa-gesa, menerabas berbagai aturan dengan alasan atau pertimbangan adanya krisis pangan misalnya, ini bisa dimaklumi barangkali. Tetapi harus diingat, ketika proses perizinan ini menabrak berbagai aturan, tentu di situ sangat rentan terjadi penyelewengan dan terjadi abuse of power. Kayak gitu. Kenapa harus saya katakan demikian? Karena ini akan membutuhkan lahan yang sangat luas. Lahan yang sangat luas ini apalagi dekat dengan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung misalnya. Pohon-pohon yang ditebang itu kemana? Ya kan? Atau misalnya hutan-hutan yang dilindungi itu nanti merusak ekosistem atau tidak? Kayak gitu. Nah, ini kan tentu membutuhkan analisa dampak lingkungan, KLHS dan seterusnya. Kalau ini menabrak aturan kan tidak bisa rekomendasi itu misalnya 1 hari jadi. Ini kan butuh waktu. Kayak gitu. Sehingga di situ sangat rentan ada abuse of power dan penyelewengan dalam hal perizinan. Belum lagi soal anggaran. Ketika melibatkan pihak ketiga. Anggaran nanti kita akan bahas. Itu. Jadi kita kunci di abuse power dan anggaran. Nah, ini kita ke Bung Bernard dulu nih, Bung Bernard. Jadi kita udah dengar apa yang digambarkan Bung Awi. Tapi rezim berganti rezim ini ada apa ya? Kalau saya lihat itu ada hal sesuatu yang besar yang menguntungkan rezim-rezim tersebut. Tadi kalau kita dengar apa yang disampaikan Bung Awi, mulai dari perizinan lah, kayunya lari kemana kah, kita harus ingat, Kalimantan pada zaman Soeharto, siapa orang terkaya di Indonesia? Raja Kayu. Jadi kayaknya dari kayu. Nah, di zaman Pak SBY juga bagaimana dia di akhir jabatannya, indeks ekonomi kita tiba-tiba naik. Membabat hutan, mengganti dengan batu bara. Nah, zaman Jokowi apakah keduanya? Silakan, Bung Bernard. Oke, terima kasih Mas Gun. Ya, selamat malam. Sebelumnya juga kepada teman-teman dari Tionghoa, Agot Sing Facai, selamat tahun baru kami ucapkan. Oke, jadi saya akan coba ya. Begini, mungkin saya akan klarifikasi dulu dari Gus Awi. Food estate ini diserahkan itu mulai dia itu 2020 ya. Karena saat itu kita dalam keadaan pandemi. Nah, terus dan ada perkiraan dari FAO bahwa nanti setelah pandemi ini ada krisis pangan. Kayaknya Presiden, pemerintah coba bagaimana supaya kita tidak kekurangan pangan ya. Akhirnya jadilah food estate itu. Jadi tentang lahan-lahan yang disiapkan, yang akan dikasih. Ini kan lahan-lahan yang pada zaman Orde Baru sudah ada seperti tadi disampaikan. Ya zaman yang di Orde Baru itu sudah ada yang digalakkan oleh Presiden Soeharto tentang 1 juta lahan. Yang menjadi lahan gambut PLG ya. Produksi lahan gambut.
Dan 2000 zaman Soeharto setelah lahan itu dibuat lahan gambut coba ditanamin. Tapi kan jadinya karena gambut kan jadi banyak racun ya, penyakit, jadi tanaman tidak berhasil. Dan waktu Soeharto juga gagal. Di zaman Pak SBY juga dicoba kembali. Tuh setelah dicoba lahan yang gambut itu bagaimana netralisir. Nah, di zaman Pak SBY dicoba lagi. Nah, ternyata juga masih gagal. Nah, karena kita kemarin kita pandemi dan ada berita ada ramalan dari bahwa nanti ada krisis pangan, Presiden Jokowi coba lagi kembali. Ayo, yang saat itu karena ini sifatnya ketahanan pangan, makanya penanggung jawabnya diberikan ke Menhan. Tetapi dalam urusan pertanian kita tahu bahwa ini kan Kementan. Makanya sebagai prajurit Menhan ini siap. Beliau kan tawan akan siap ngambil ini. Jadi ini baru 2 tahun Mas Gun. Ini baru 2 tahun ini berjalan dan memang ada yang ya, jadi kembali lagi bahwa ingat waktu zaman Soeharto ke Bali Pak SBY itu memang banyak gagal. Ini lahan masih disulap. Jadi kita juga berupaya untuk bagaimana itu proses. Nah, sebagai penanggung jawab ya, tapi leading sektornya kan di Mentan. Ya, jadi sebenarnya tentang pengelolaan lahan untuk supaya ini bisa menjadi lahan bisa produktif pangan seperti singkong, ya itu kan sebenarnya memang kita masih banyak uji coba gitu Mas Gun. Kalau tentang lahan-lahan yang digundul Mas Gun yang tadi disampaikan, ini kita bukan ke situ ya, belum ke situ karena yang dipakai ini adalah lahan-lahan yang bekas lahan gambut Mas Gun. Itu kan hanya 110.000 hektar yang di Kalsel. Ya. Nah, dan lain jadi kalau program ketahanan pangan itu bahkan di Sumatera Utara dan di beberapa daerah itu ada. Saat ini kan cuma dua provinsi itu, yaitu di Kalsel sama di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera itu yang bawang ya dan kentang. Nah itu bagus jalan. Enggak jalan di sana, dia mangkrak. Bukan Mas Gun, yang mangkrak kan yang di pojok. Coba deh. Ini yang lagi dicari sama benar. Saya bacakan beritanya di salah satu situs Mongabai ya di daerah Humbahas 2022. Jadi pengembangan food estate itu 1.000 hektar. 3 titik, Desa Ria, Hutajulu, Pangsiguran 1. Jadi perusahaan off-taker aktif ini bekerjasama dengan PT Parna, penyedia benih bawang putih. Ada Ewindo, bawang merah, Indofood, kentang. Semua perusahaan yang tadi dihubungi juga tidak ada kelanjutan. Jadi banyak kegagalan dan ketimpangan yang tadi Bang Bernard bilang lanjut, itu gagal di sana. Hampir seluruh, jangankan Sumatera. Jadi LSM dunia tuh sudah menyorot Indonesia tentang ini. Sebenarnya adalah ada apa dengan food estate ini? Siapa diuntungkan? Nanti kita akan lanjut ya. Kita ke Bung Tobias. Bung Tobias, jadi ini terkait undang-undang parlemen Eropa yang terbaru. Malaysia, Indonesia mencak-mencak gara-gara undang-undang ini. Jadi deforestasi itu termasuk ada pasal-pasal mengenai tadi. Kalau sawit itu berasal dari pembabatan hutan dengan alasan tadi deforestasi atau lahan-lahan gambut, mereka tahu. Jadi kalau bilang Bang Bert ini adalah lahan-lahan yang dari zaman dulu, ternyata tidak. Jadi Eropa saat ini satelit mata-mata tentang hutan kita itu sudah ada di Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan asing yang mengambil sawit atau untuk jadi mentega ke Eropa itu bakal di stop. Jadi alasan deforestasi dengan tadi kita timbul pertanyaan awal, siapa yang untung sebenarnya? Jadi kan orang dengan seolah-olah ketahanan pangan tapi tiba-tiba berubah tadi. Sawit dan batu bara. Rejim Soeharto hutan. Ada Bob Hasan, ada Prayogo Pangestu.
kaya raya dia, dari lahan gambut berubah jadi hutan-hutan ditebangi untuk tadi yang 1 juta lahan gambut tadi, padahal hutan yang ditebang. Nah, zamannya Pak SBY batu bara naik ekonomi. Nah, apakah dua komponen batu bara dan sawit ini yang seolah-olah ketahanan pangan, padahal tadi pembabatan hutan untuk tadi pundi-pundi ya kelompok-kelompok rezim saat ini. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun, selamat malam. Ini saya teringat tahun 1996 ya. Kebetulan saya ada di situ, di perusahaan yang 1 juta hektar itu saya ada di situ. Itu di Sesayap. Itu saya ingat persis di Sayap karena saya yang turun langsung di situ. Itu untuk kelapa sawit. Tapi nyatanya ya itu ada kepentingan. Jadi kepentingan yang sangat besar yang tadi sudah dibicarakan sama Bang Awi bahwa itu semua pohon itu bukan lahan gambut. Seakan-akan lahan gambut. Ini saya bicara karena memang sudah flashback tahun 96 karena saya ada di situ. Dan perusahaan pun yang berdiri di situ saya ada di situ juga. Nah, akhirnya ya itu yang tadi sudah dibilangin dibabat semua, yang dijual kayu, tapi lahannya nggak bisa dibuat kelapa sawit. Ini ada apa? Karena ya itu, ini jelas karena saya yang turun ke sana langsung itu. Nah akhirnya ternyata di lahan gambut itu ada sesuatu yang bermanfaat di situ juga. Nah ini yang saya bilang bahwa kepentingan itu berbahaya sekali. Kalau kita bicara kepentingannya karena apa? Yang pertama, ya kalau bicara ketahanan pangan, ya pasti harus programnya memang harus berjalan. Nah akhirnya yang mau tidak mau kita harus mempersiapkan pangan kan. Nah tapi ada tanda tanya. Ini manusia yang ada di Indonesia ini kan ada punya satu karakter penipu, ada yang satu karakter maling, ada yang satu karakter kerjasama. Nah kalau kerjasamanya bagus, pasti akan menguntungkan rakyat. Tapi kalau sudah bohong dengan trik-trik yang mau mengambil keuntungan, nah itu menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Nah saya kembali lagi mengenai ketahanan pangan. Saya analisa bahwa ketahanan pangan ini yang tadi sudah diutarakan sama Bang Suhawi bahwa dilimpahkan ke Menhan sebagai penanggung jawab. Benar, penanggung jawab yang saya lihat di sini karena yang bisa gerak cepat itu adalah ABRI. Untuk ketahanan, untuk TNI kan, itu ABRI cepat. Karena dia sampai di pelosok-pelosok pun ada. Nah, tapi kembali lagi yang bertanggung jawab penuh untuk anggaran nih siapa? Anggarannya turun ke mana? Kalau anggaran turun ke Kemenhan, ya berarti harus tanggung jawab Kemenhan. Tapi kalau anggaran turun di Mentan, ya berarti harus tanggung jawab Kementan. Itu Mas Gun. Jadi ya kita bicara kan ya wajar. Karena yang kita lihat bahwa mereka punya kepentingan untuk apalagi kepentingan memasuki tahun politik. Ya kita nggak tahu. Dengan cara apa aja bisa kok mereka bisa mainkan itu. Ya mereka pakai undang-undang darurat itu aja untuk maling juga. Mungkin itu dari saya dulu. Terima kasih. Undang-undang darurat dan maling. Makin seru nih Bung Awi. Jadi udah ada undang-undang darurat, maling, tapi abuse of power dan perizinan itu masih berhubungan semua ini kalau saya lihat nih kan. Apalagi Indonesia ini sebenarnya tegang dengan tadi kan. Uni Eropa memblok karena seluruh ekspor produk di Indonesia itu ada DNA-nya, ada rantainya. Ini barang ini halal atau haram? Gitu. Jadi meskipun dia seolah-olah yang namanya untuk ketahanan pangan, tapi yang jelas dari zaman Soeharto sudah kelihatan siapa yang kaya, siapa yang untung dengan tadi 1 juta lahan gambut. Zaman Pak SBY juga. Siapa yang untung dan siapa yang kaya pada saat zaman SBY.
Dan zaman Jokowi juga seperti itu. Dunia tidak mau melihat maling-maling di Indonesia ini memporak-porandakan oksigen dunia, dalam hal ini Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Dunia perlu oksigen. Begitu dibabat, makanya undang-undang itu baru dikeluarkan di Eropa di tahun 2022 untuk tadi. Bahkan G20 tadi juga mengingatkan Indonesia untuk sustainable, alam berkelanjutan. Tapi para tadi maling dan rampok itu nggak peduli, yang penting cuan. Silakan lanjut. Bung Abi. Ya, food estate ini menurut saya secara idealisme bagus. Tapi apakah ini cuma packaging? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Jadi model apalah ya bungkusnya rapi tapi di dalamnya sebenarnya agenda-agendanya busuk begitu. Ya. Karena kenapa saya katakan begitu? Ketika terkait dengan food estate di beberapa daerah yang itu adalah kawasan-kawasan hutan yang dilindungi, ini kan memang leading sektornya, kalau kita mau jujur, itu Kementan sama Kehutanan. Ya kan? Nah yang kita tahu bosnya pemain sawit juga. Iya kan? Nah jangan sampai ini urusannya ke sana. Karena itu menurut saya, kalau memang Pak Prabowo sebagai penanggung jawab clear dan clearan di situ, buka dong. Siapa yang main-main dengan itu? Kenapa sudah 3 tahun tidak clear barang ini? Bos sawit mana nih? Apa yang pertemuan London itu? Jangan-jangan itu? Entah siapalah, Mas kan lebih paham lah kalau soal itu. Tapi idealisme bahwa Indonesia ini harus memiliki ketahanan pangan itu harus disupport. Tapi ya kan, jangan juga diselewengkan, jangan ditunggangi dengan agenda korporasi kelompok-kelompok tertentu saja. Tapi memang harus idealisme itu harus terwujud. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya teknologi pertanian ini kan sudah modern kalau kita mau jujur. Lahan itu tidak hanya sebatas daratan, iya kan? Rumput laut misalnya. Kenapa masyarakat pesisir itu tidak didorong ke sana dengan harga yang layak, dengan produk yang sangat kompetitif, kayak gitu. Sehingga tidak harus menggunduli hutan kalau memang mau food estate lah ya, kayak gitu. Artinya diversifikasi pangan itu menjadi penting. Nah ini kan alasannya untuk jagung dan singkong. Iya kan, memang orang Indonesia ini sudah hobi makan tiwul apa bagaimana, iya kan? Sementara kita ini urusannya sejauh ini masih sibuk impor beras. Ini kan tidak konsisten, kayak gitu loh. Kita menyasar lumbung pangan, menyasar ketahanan pangan, tapi yang kita sasar adalah singkong sama jagung. Yang itu kalau di kampung saya itu memang makanan pokok, tapi di beberapa daerah itu menjadi pakan ternak. Ini kan tidak clear. Jadi antara program yang dicanangkan dengan apa yang dilakukan ini tidak clear dan tidak konsisten. Sehingga menurut saya ini wajar kalau kemudian misalnya Komisi 4 mengatakan bahwa banyak data palsu. Nah, problemnya kemudian ketika dinyatakan banyak data palsu, ya ini mestinya pemerintah buka. Ya kan, mulai dari proses perizinan, agenda terselubung pihak-pihak tertentu, buka saja ke publik. Siapa yang main-main dengan agenda baik dan mulia ini? Termasuk misalnya kalau ada dana-dana yang diselewengkan, ya buka dong. BPK kan kerjanya ke sana, penegak hukum kerjanya ke sana. Diselewengkan kemana? Termasuk kalaupun misalnya ada kroni-kroni misalnya yang konflik interest, buka, kayak gitu. Jangan juga kita nunggu kita teriak-teriak nanti baru mau buka, kan kayak gitu. Pemerintah ini kan check and balance itu penting, kayak gitu, untuk menjamin dan memastikan bahwa program itu berjalan pada tempatnya, pada jalurnya. Itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu menurut saya bisa memahami ketika food estate ini program yang
yang sustainable lah, harus dijaga kesinambungannya dan kelanjutannya. Tapi harus diberesin. Kayak gitu. Diberesin kalau misalnya di situ ada penyakit, penyakitnya apakah mau diamputasi atau masih bisa diobati. Itu didiagnosa dengan benar. Ya kan? Yang kedua misalnya, kalau misalnya ini ada di beberapa daerah misalnya, itu diawasin. Kayak gitu. Jangan sampai tadi misalnya urusannya di situ dibikin lahan gambut dan lain sebagainya, ternyata banyak kayu, ternyata banyak mineral batu bara dan lain sebagainya. Sesungguhnya agendanya adalah ngegaru itu misalnya. Nah, ini juga harus diawasin. Kayak gitu. Aparat kita harus mengawasin itu, Pak. Masyarakat kita harus ngawasin. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kan zaman sosial media. Kayak gitu. Dengan koordinat yang ada kan kita bisa cek semua itu. Kayak gitu. Nah, yang begitu-begitu kan harus diinikan. Yang berikut misalnya, kalau ada pihak-pihak ketiga, ya, yang mitra pemerintah yang mengerjakan itu, tetapi misalnya dalam proses eksekusinya atau proses pelaksanaannya terjadi masalah, ya juga harus dipersoalkan. Kayak gitu. Jadi ini bukan soal ya. Kenapa kita menyoroti Pak Prabowo misalnya? Ya karena Pak Prabowo adalah penanggung jawab. Sebagai penanggung jawab misalnya kan logika di dalam struktur tentara itu tidak ada prajurit salah, yang ada komandan yang salah. Tapi sebagai penanggung jawab, sebagai komandan, kalau ada penyelewengan, ada indikasi tidak benar, beresin. Kayak gitu. Kalau perlu sikat saja. Kayak gitu. Kalau misalnya yang tidak beres itu di leading sektornya di pertanian misalnya, ya beresin di pertanian. Kalau tidak beres di kehutanan, ya beresin di kehutanan. Jadi jangan dibiarkan. Sementara nilainya triliunan, ancaman kerusakan lingkungan sangat tinggi, ya kan? Hasil tidak terlihat sesudah 3 tahun dicanangkan sama Pak Jokowi. Ini yang kita khawatirkan, Mas Gun. Itu. Oke, Bung Awi. Ke Bang Bernard. Jadi ada data lagi nih Bang Bernard. Jadi ternyata food estate itu tidak hanya di Kalimantan dan Sumatera Utara saja. Ada di NTT juga ada sorghum dia di sana. Terus ada di daerah, kalau di NTT food estate-nya di Kabupaten Belu dia 365 hektar untuk sorghum dan jagung. Ada di Kabupaten Sumba Tengah, ada 6.100 hektar, itu juga untuk food estate. Jadi di wilayah Sumba bagian timur juga ada, bahkan di Papua juga demikian. Dan kalau saya lihat beberapa calo-calo koperasi tani di Indonesia juga berkeliaran. Jadi saya nggak sengaja juga banyak memperebutkan kelompok-kelompok petani di Jawa pun demikian. Lo ada apa nih? Karena untuk food estate. Bibitnya dari mana, yang penting dia dapat anggaran, ditanam. Jadi mafia food estate ini macam-macam apa yang disebutkan tadi Bung Awi kan. Dia niatnya untuk apa ini? Benar-benar untuk tadi ketahanan pangan sebagai nilai-nilai luhur atau memang rampok atau maling yang seperti Bung Tobias bilang. Silakan Bung Bernard. Oke, iya Mas Bun. Saya nanggapin dari Gus Awi tadi ya, bahwa memang betul. Karena ini program pemerintah untuk ketahanan pangan, otomatis tadi yang Kakak Tobi bilang bahwa yang bisa kerja sampai terorganisir sampai ke bawah itu memang di TNI. Makanya karena ini bersifatnya ketahanan, maka sebagai penanggung jawab pengawas diberikanlah ini kepada Menhan. Tetapi yang tahu cara kerja semuanya ini kan Menteri Pertanian, dan benar kata gue saya ada kehutanan karena memang ada beberapa pembukaan hutan. Nah, ini yang mungkin di antara ini sinergi kerjanya yang memang betul. Kalau mau dibilang, Menteri Pertahanan ini kan kita tahu dia tentara ABRI. Jadi dan kita lihat dedikasinya selama ini dia orangnya percaya. Ya mungkin ini barangkali ada beberapa laporan yang nggak misting sama dia. Tetapi sebagai prajurit, makanya pernah ditanya beliau, bagaimana dia bilang, ya saya lanjut. Tapi saya yakin bahwa ini akan dicari. Di mana salahnya itu di mana.
Tetapi karena ini seperti tadi yang saya bilang bahwa ini memang perlu ini ketahanan pangan itu kita perlu. Jadi sebagai patriot, sebagai tanggung jawab beliau ya ini teruskan ini program food estate. Nanti saya yakin bahwa ini akan dicari, apalagi ini terbukti di DPR. Di DPR ini kan sekarang lagi dibuat panja. Yang dicari adalah di Kementerian Pertanian. Saya pikir DPR juga tahu nih kemana ini barang ini larinya. Seandainya kalau ini memang pasti mereka Menhan yang harus diperiksa. Tapi lihat buktinya sekarang panja itu turunnya ke sana. Karena ada beberapa laporan yang katanya palsu lah apa ya. Tapi saya salut sebagai Menhan ini Pak Prabowo ini jiwa dia akan memang pimpinannya jenderal, dia jelindungin, dia sembarangan. Tapi saya yakin kita tahu lah sepak terjang beliau. Jadi kalau memang Kakak Towi bilang bahwa ada maling, ya pasti nanti kita akan tahu. Tapi gini, Bung Bernard, ini kan persoalan politis. Ya, betul. Hanya Menteri Pertanian kemarin yang dicecar oleh PDIP. Ya kan, karena banyak anggaran-anggaran dan contoh kasus di Kementerian Pertanian yang begitu banyak dananya, mulai dari bibit lah, dia sup lagi ke beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, dan pertanggung jawabnya Mentan juga ya hanya jawabannya seperti itu. Tidak ada tidak dicecar ke Pak Prabowo sebagai komandan tadi food estate-nya itu. Ada apa dengan DPR? Ya ini kita praduga aja ya. Ya bisa jadi karena Mentan bilang, saya kan pekerja. Penanggung jawabnya adalah Menhan. Nah, kembali lagi tadi Mas Gun bahwa ini tahun politik. Bisa aja ini karena sudah jelas bahwa Menhan ini kan mau maju. Bisa aja ini juga sebagian pukulan buat beliau. Tapi saya lihat gestur yang dia sampaikan seorang prajurit, dia bilang udah kita lanjut. Jadi sama kalau memang pada PDI mau nyercakan tahun politik karena kita ini sama-sama tahu lah. Menhan kan ini dari Nasdem, kan begitu. Nah, jadi ini siapa yang dari Nasdem? Mentan. Ya, Mentan kan dari Nasdem. Jadi mungkin PD mau nyerang ke situ lah. Nah, tapi sama juga. Ini kan Pak Prabowo ini juga kan mau maju. Bisa aja nih sekarang orang mau nikuk-nikuk. Tapi yang jelas kita positif. Kita yakin. Lihat sepak terjang bakal dia akan menunjukkan saya maju dan saya yakin. Kita maju terusin tentang food estate dan saya yakin dia akan bekerja. Ini dia akan bintang, pasti tidak lama kita akan tahu siapa maling dan siapa siapa maling dan siapa rampok itu kan kita sudah belajar sejarah. Bagaimana di rezim Soeharto siapa yang kaya? Prayogo Pangestu, Bopasan, Raja Kayu. Zaman SBY juga demikian. Siapa penguasa batu bara untuk menaikkan indeks perekonomian Indonesia pada saat dia soft landing. Nah saat ini kan sudah kelihatan. Para pemain di belakang capres itu sudah kelihatan. Jadi masyarakat Indonesia juga perlu kejelasan. Siapa sebenarnya para pemain food estate yang berkamuflase seolah-olah food estate padahal merampok tanah Indonesia. Begitu Bung Bernard. Ya saya yakin dan masyarakat juga pasti akan bisa dan tahu ini barang apalagi zaman sekarang kita nih sosmed sudah bisa. Semua dari petani sudah bisa lihat. Dan saya yakin kita sekarang saat ini tidak bisa kita menipu rakyat dan saya jamin Pak Prabowo tidak akan berbuat itu dan dia akan. Jadi kita nunggu waktu ya jawabannya. Iya. Siapa maling kan gitu. Siapa maling? Oke, ke Bung Tobias. Ini kita menyangkut anggaran nih. Begitu dahsyat anggaran food estate di Indonesia, tapi kita nggak tahu karena nanti waktu yang akan menjawab siapa maling sesungguhnya, siapa di belakang para capres-capres untuk mencari modal. Karena kalau saya buka yang namanya AHU 2022 itu bermunculan kolaborasi para calon-calon yang membuat PT baru di bidang tambang. Itu dahsyat. Nah, kalau saya mau buka saya bisa aja buka ini. Perusahaan A afiliasinya ke sini. Jadi para calon capres di 2024 sudah menaruh yang namanya proksi. Nah, ini anggarannya ini dimanfaatkan tadi. Apakah DPR ikut terlibat dengan anggaran-anggaran besar itu atau seperti apa nih untuk 2024? Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Mas Gun, kalau analisa saya, kalau terlibat ya pasti dia harus terlibat.
Karena dia kan ada di situ. Kan di fraksi anggaran kan pasti kan mereka harus ada terlibat. Apalagi yang tadi sudah dibicarakan mengenai Komisi 4. Sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu tuh DPR. Jadi jangan maling teriak maling. Karena waktu harusnya kan waktu RDP setiap tahun kan ada progresnya. Nah kalau progresnya itu kan bisa tahu mana yang gagal, mana yang tidak. Kalau yang gagal ya jangan dilanjutin. Lah kok kenapa tiba-tiba sekarang baru dibuka? Jangan-jangan mereka nggak dapat. Ya ini saya punya analisa. Mau benar mau salah tapi ini saya harus buka. Jadi jangan bilang A, B, C, jangan. Lah DPR yang buka, harusnya kesalahan itu di DPR. Kalau dia sudah tahu progresnya memang tahun pertama bagus, tahun kedua kan pasti kan ada usulan lagi tuh. Kalau usulan kedua kan akan dijawab. Kamu usulan pertama aja nggak beres, kamu mau minta nambah. Harusnya dia. Jadi saya tetap punya keyakinan bahwa DPR yang bertanggung jawab di sini. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan. Lah kalau tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada panas, langsung muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita minta terima kasih ya kan buat Jokowi juga yang memang sudah berikan kesempatan untuk setiap kementerian mengambil bagian dalam tahanan pangan. Nah, cuma kalau hanya diberikan kesempatan tapi nggak ada yang mengawasi, baru mengawasi lepas tanggung jawab, ya itu sama juga bohong. Itu. Jadi ini saya mau tetap ke DPR. Jadi kalau bisa DPR ini dengar. Jadi kalau bisa nanti kalau ada lagi usulan nanti untuk memasuki tahun politik tahun 2024, sekarang kan sudah habis pembahasan 2023 kan sudah selesai itu. Nah untuk 2024 itu lebih harus hati-hati karena disitulah bisa anggaran kos keluar dengan tiba-tiba. Kalau itu rakyat atau kita ini eksponen nggak mengawasi, wah jangan-jangan uang itu nanti dipakai untuk danain politik. Ya itu asumsi saya. Ya ini kita belajarlah dari tiap perlakuan orang-orang yang ada di ini partai politik. Jadi ya kalau bisa ya itu benar-benar punya progres yang untuk memajukan bangsa dan negara lewat ketahanan pangan. Kalau memang itu mentan betul berjalan dengan benar, ya dia harus buka. Jadi jangan juga dia karena mungkin ada rasa takut, rasa nggak enak, rasanya enak ya harus buka. Siapapun yang bermain di sini harus buka. Itu mungkin dari saya, Mas Gun. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan ke Bang Bernard atau Bang Awi tetap kita harus mengkritisi sebagai eksponen pemuda Indonesia, apalagi kita sudah melihat jelas di DPR kemarin itu Menteri Pertanian dicecar, cuman ya itu ya hanya sekedar ya mungkin kalau dibilang sandiwara tanda kutip ya sandiwara tanda kutip seperti Bung Tobias bilang. Ya itu kan saya bilang nih, kalau memang mereka memang betul mau lepas di situ kan pasti harus kan ngomong juga kan. Jadi ini jangan-jangan jatahnya nggak mencukupi, ya akhirnya ya seperti itu. Nah ini saya punya asumsi, jadi karena saya tahulah seluk-beluk lah di partai politik seperti apa, saya tahulah, kita tahu semua kok. Jadi jangankan kita ngomong di sini, kita akan suratin. Jadi gini Kak, ya. Bung Tobias, belajar sejarah yang tadi seperti saya pertanyaan dengan Bu Bernard juga saya akan ajukan ke Bung Tobias. Kita ngambil contoh skala kecil di Sumatera Utara tadi, Humbahas. Jadi bagaimana daerah-daerah tersebut sebenarnya itu potensinya bukan food estate. Karena hampir dari beberapa LSM yang memantau di sana yang 1.000 hektar itu bawang putih gagal, kentang gagal, bawang merah gagal. Bahkan yang tadinya bagi hasil tiba-tiba karena gagal itu petaninya banyak utang gitu. Nah, potensi tanah di Humbahas itu sebenarnya itu sudah dieksplor oleh salah satu perusahaan raksasa besar. Itu materialnya tuh material yang berhubungan dengan baterai litium. Dan di SDM sudah muncul itu. Nah, jadi
sejarah Soeharto, SB, dan saat ini saya yakin masih sama. Ya, itu ya saya bilang kan, jadi harus ada pengawasan ketat kalau nggak dari masyarakat, dari kita. Jurus tikus kelapa. Ya, jadi, nah ini saya ingat persis Mas Gun, bahwa kalau singkong tanam di Kalimantan itu nggak cocok. Kalau singkong tanam di NTT itu nggak cocok. Tapi kalau yang paling cocok itu tuh di daerah Sukabumi, ya kan? Atau di daerah-daerah Jawa Tengah. Nah itu mungkin cocok. Tapi kalau yang di daerah kering, mana bisa daerah panas. Itu nggak bakalan itu. Jadi kalau singkong tanam di Kalimantan itu dipertanyakan. Sangat dipertanyakan, orang panas kok. Sedangkan singkong kan butuh air. Mungkin itu saya punya pengalaman karena saya tukang singkong. Terima kasih. Oke, kita harus tambah panas lagi nih dengan Bung Awi nih. Jadi maling-maling sebenarnya di 2024 ya tetap. Karena sejarah ya membuktikan seperti itu. Dan saat ini sebagai eksponen pemuda tuh harus melihatnya. Karena kalau saya lihat datanya, contoh yang di Sumatera Utara ini, food estate menggunduli kawasan hutan seperti Desa Parsingguran 1, Taman Sain, dan Taman Herbal. Di 1000 hektar itu. Jadi SDM punya potensi geologi koordinatnya jelas, food estate nabrak di sini. Tapi siapa yang kritis? Sampai saat ini nggak ada. Hanya LSM dunia yang punya satelit. Akhirnya apa? Akhirnya memeras para pengusaha Indonesia. Gitu. Sementara ya tetap berjalan proyeknya. Jadi hutan di Kalimantan saja per bulan 10 hari satelit yang namanya Airbus yang dipakai Greenpeace itu bisa mendata. Langsung connect ke LSM di beberapa negara Eropa, ya LSM-nya saling pemasok data dan memantau tadi deforestasi Indonesia itu gimana. Jadi ya di Indonesia tetap maling dan tadi seolah-olah kalah ya mengatasnamakan nih Indonesia padahal ya ada sesuatu yang salah. Bahkan undang-undang tersebut di Eropa sudah diberlakukan. Jadi malingnya sudah ketahuan, tinggal eksponen pemuda. Gimana kritikannya nih? Silakan. Ya, pertama saya mau sampaikan, food estate ini baik kalau benar. Ya. Food estate ini baik kalau benar dijalankan dengan baik. Tuh. Yang kedua, bahwa kemudian agenda atau program food estate ini dijadikan packaging, bungkus ya, untuk ngegarong potensi-potensi yang ada di daerah atau titik-titik koordinat yang ditetapkan itu harus dituntaskan, diusut, dipersoalkan, kayak gitu. Karena negara ini nggak maju-maju karena kita tidak pernah jujur dengan diri kita. Itu. Tidak jujurnya apa? Ya kalau memang untuk food estate, ya food estate. Kalau memang, jadi begini, food estate ini dibikin program food estate, ada dana dari pemerintah. Ya kan? Tapi di satu sisi, mereka mau ngegarong tambang yang ada di sana, atau potensi tambang yang ada di sana, itu potensi ekonomi. Ini kan namanya, untung double ini. Ya kan? Untung double. Narik dari anggaran pemerintah, tapi untuk modal bisnis. Iya kan? Semua tikus punya ekor kalau begini caranya. Kayak gitu loh. Ini yang harus clear. Menurut saya Pak Prabowo sebagai penanggung jawab harus usut ini. Kayak gitu. Nah, yang kedua, soal misalnya beberapa potensi seperti tadi disampaikan, beberapa daerah. Kenapa daerah A itu harus dijadikan lumbung pangan untuk varietas pangan jagung misalnya, atau sorghum, atau singkong, kayak gitu. Apa landasan kajiannya? Kayak gitu. Ini kan harus ada kajiannya. Kalau nggak ada kajiannya dari mana? Kok ngarang bebas ini? Iya kan? Begitu sudah rusak semua judulnya kemudian ngarang bebas. Habis itu, iya kan? Ketika kebijakan salah siapa yang harus bertanggung jawab? Abuse of power itu. Kayak gitu. Menggunakan anggaran negara, terus habis itu kebijakannya salah, habis itu tidak bisa diusut. Kan ini persoalan. Ya kan? Itu. Nah, yang berikut,
para pihak terkait dalam hal ini misalnya, kalau terkait anggaran ini kan BPK kita harapkan bekerja. Ya kan? Kalau terkait dengan anggaran negara BPK, KPK, polisi, kejaksaan, ya kan? Ini kan bekerja. Kalau terkait dengan lingkungan misalnya, masyarakat adat, NGO, ya kan? Ini tentu kita berharap mereka juga menyoroti, mengawasi. Begitu terkait dengan lingkungan. Tapi kalau terkait dengan potensi-potensi alam yang ada di sana, ya kan? Termasuk apakah itu kayu yang di atasnya, di bawahnya lagi tambang misalnya, kayak gitu. Ini tentu kementerian terkait juga harus menyoroti, disampaikan. Itu potensinya bukan potensi untuk pertanian, tapi untuk pertambangan yang nilainya lebih tinggi. Kayak gitu loh. Ini kan harus disampaikan. Jangan juga judulnya apa, prakteknya apa. Iya kan? Kayak gitu. Sehingga seolah-olah kita ini dibikin buta tuli dan bodoh semua. Kayak gitu. Ini yang menurut saya harus dihentikan. Jadi lanjutkan program food estate-nya, tapi yang model-model begini harus dihentikan, harus cegah. Kayak gitu. Nah, harapan saya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai penanggung jawab food estate ini ya harus tegas. Kalau memang ada pihak-pihak atau orang-orang yang bermain-main dengan program strategis nasional ini, ya harus diberesin. Enggak bisa dibiarin ngomong food estate tapi agendanya menguasai lahan tambang di sana. Kayak gitu. Ngomong food estate tapi agendanya jual kayu misalnya. Tidak bisa begitu. Itu loh, itu yang harus clear menurut saya. Jadi selama ini tidak clear, selama ini tidak dibuka kayak gitu, ini menjadi persoalan. Kayak gitu. Sekali lagi jangan juga ada pengusaha agendanya mau menguasai lahan tambang dan lain-lain, tapi juga disupport dana dari APBN. Ini yang nggak benar. Itu Mas Gun. Oke, udah 1 jam ini. Jadi nggak bisa langsung kasih yang lain, tapi langsung kita closing statement aja, Cak, Bung Awi. Ya. Mungkin sedikit lagi, tinggal lanjut ke Bung Bernard, Bung Tobias. Silakan, Bung Awi. Iya, closing statement saya, jangan sampai program strategis, maksud dan tujuannya sudah benar, tapi pelaksanaannya diselewengkan. Ya, food estate ini program strategis dan menurut saya ini penting bagi bangsa dan negara ini ke depan. Karena orang punya banyak duit, kalau buat beli makan aja nggak ada yang mau dibeli, ini kan repot. Kayak gitu. Nah, ini menurut saya yang harus dituntaskan, banyak kejanggalan-kejanggalan ini harus diberesin oleh Pak Jokowi selaku kepala pemerintahan dan kepala negara, dan oleh Pak Prabowo sebagai penanggung jawab terhadap program food estate ini. Tuh. Yang kedua, kami, ya saya lah terutama, dan beberapa teman-teman akan terus mengawasi, terus menyoroti ini. Sejauh mana misalnya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk oleh aparatur negara, ya, aparat penegak hukum, dalam hal transparansi. Jangan lagi misalnya ini kita seolah-olah dibikin bodoh semua, dibikin program dibikin packaging yang sangat bagus tapi prakteknya berbeda. Sudah berjalan 3 tahun tapi sampai sesudah 3 tahun hasilnya belum nampak, anggaran digelontorkan ke sekian banyak, pengerusakan sudah terjadi di mana-mana, ya kan? Jangan sampai nanti ujung-ujungnya adalah di situ keluar izin tambang, keluar izin penanaman sawit dan seterusnya. Jangan sampai ujung-ujungnya ke sana. Kayak gitu. Ini akan kami awasi terus. Dan saya berharap semua masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar koordinat atau tempat-tempat yang dijadikan lahan food estate, ini juga ikut aktif mengawasi. Itu barangkali Mas Gun, terima kasih. Terima kasih Bung Awi. Bung Bernard silakan closing statement-nya. Oke, iya. Terima kasih Mas Gun. Closing statement saya ya, karena ini program food estate ini program baik seperti tadi, ya memang harus teruskan. Dan saya yakin bahwa
yang seperti tadi disampaikan. Ini ke depan ini pemerintah akan benar-benar mengawasin seperti apa yang ditanya beberapa waktu lalu dan jawab dari penanggung jawab Pak Prabowo, dia bilang ini kita terusin. Saya posisi dengan beliau bahwa ini pasti akan TNI akan tidak mungkin diam. Ya ini kan maling-maling ini memang mungkin di sekitaran dia akan pakai, pasti akan ketahuan nanti. Dan saya masih positive thinking dengan Pak Prabowo bahwa beliau berjiwa besar dan saya yakin nanti beliau akan teruskan ini program yang sudah diberikan oleh Presiden ke dia sebagai penanggung jawab. Gitu ya, Mas Yul, terima kasih. Oke, Bung Tobias silakan. Ya kalau saya yang pertama-tama minta supaya yang bertanggung jawab di sini adalah Mentan dan yang kedua adalah Pak Prabowo ya sebagai Menhan kan, karena penanggung jawab itu mereka berdua itu harus bertanggung jawab, karena kalau tidak bertanggung jawab maka yang pertama mereka bertanggung jawab kepada Tuhan dan yang kedua berhadapan dengan rakyat Indonesia, karena uang yang ada di situ bukan uang lain tapi itu uang negara, uang rakyat dari kita juga ini. Nah, harapan saya ke depan bahwa apa yang tadi disampaikan sama DPR juga, itu saya harus kritisi juga DPR itu, jangan cuma main asal buka di saat-saat sudah terakhir baru dibuka. Harusnya ada tahapan dari mulai anggaran itu diturunkan, harus ada evaluasi agar anggaran itu jangan sampai melebar kemana-mana. Mungkin dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia, Bung Bernard, Bung Tobias, Bung Awi. Demikian pemirsa IGTV bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Bagaimana pengawasan melekat kepada seluruh yang namanya ketahanan pangan harus dijaga oleh para pemuda dan bangsa ini. Jangan sampai para perampok yang menyaru dengan nilai-nilai suci padahal niatnya sudah buruk, kita harus cegah. Demi Indonesia makmur dan demi di mata dunia bahwa Indonesia bersih dan jujur. Saya Moh Gunawan Nabila undur diri. Salam Pemuda Indonesia.